Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita terlebih dulu mendengarkan pujian lama ya untuk kita semua pada saat ini. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Di saat yang indah ini Tuhan, kami patut bersyukur karena kami ada dalam kekuasaan-Mu, karena kami ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami masih boleh bernafas, kami boleh menikmati waktu-waktu bersama orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu, tapi kami mau kembalikan, kami mau percaya, kami mau melakukan, kami mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kami, supaya kami makin dekat dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin menikmati semua berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan menghadapi keadaan situasi yang ada di sekitar kami, yang seringkali datang melanda hidup kami. Kami percaya kekuatan Tuhan yang mampu membela kami dalam segala keadaan hidup kami. Oleh sebab itu kami mau belajar bagaimana mengendalikan semuanya itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPKD Eklesia Bandung. Pada kesempatan ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Judulnya, kendalikanlah semua dengan cara yang benar. Nah, saya ulangi, kendalikanlah semua dengan cara yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara ada di belakang setir mobil, sudah barang tentu ada syarat, ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk bagaimana mengendalikan kendaraan itu dengan benar. Saudara, kalau kita mengendalikan kendaraan itu dengan benar, maka itu tidak akan terjadi apa-apa dalam diri kita. Dan juga tidak akan membahayakan orang lain kalau kita mengikuti
syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam mengendalikan kendaraan itu. Semua ada di depan kita, ya. Semua ada kelihatan, baik setir, ya, mungkin gigi pengoper kecepatan, maupun juga jalan yang ada di depan kita, ya, kiri kanan mobil selebar apa. Nah, kita harus belajar melihat dan mengendalikan supaya tidak membahayakan, tidak mencelakakan kita, dan kita tiba di tempat di mana kita tuju. Nah, dalam kehidupan ini sama, saudara. Kita belajar mengendalikan semua itu dengan cara yang benar. Banyak orang ceroboh. Banyak orang tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Sehingga menimbulkan bahaya, menimbulkan kecelakaan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perkelahian, dan menimbulkan kerusuhan, bahkan menimbulkan dosa dalam kehidupannya. Ini benar-benar harus kita perhatikan keadaan ini. Jangan sampai kita menjadi pelaku kejahatan, kata firman Tuhan. Tapi mari menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran Allah. Sebab itu, belajarlah mengendalikan semua itu dalam cara yang benar. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Dikatakan 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat, ini sebuah nasihat daripada Rasul Paulus kepada pengerjanya atau kepada rekan seperjuangan pelayanan dalam melayani Tuhan. Dia menasehati Timotius agar dalam hidupnya, dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apapun, harus dikendalikan dengan cara yang benar. Makanya dikatakan, tetapi kuasailah dirimu. Artinya, harus kita menguasai keadaan. Baik cara berpikir kita, hati kita, langkah-langkah kita, program kita ke depan. Kita belajar di sini menguasainya dengan benar. Karena kalau tidak, bahaya sedang menanti kita, kehancuran sedang menunggu kita, dan akhirnya kita binasa. Sehingga Timotius mendapatkan kekuatan. Timotius mendapatkan pengertian. Karena sebuah nasihat yang luar biasa disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius supaya belajar mengendalikan atau menguasai diri dalam segala hal. Berarti semua aspek kehidupan, semua perjalanan kehidupan, semua cara berpikir. Itu yang namanya dalam segala hal, menguasai diri. Lalu ada hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan sabarlah, sabar. Jadi orang di dunia ini tanpa ada kesabaran dalam hidupnya, tentu bisa mendatangkan bahaya, ya, bisa mendatangkan sesuatu yang bisa menghancurkan keadaan. Jadi sabar. Nah, kata Paulus kepada Timotius, sabar. Lalu sabar dalam menderita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak akan panjang-panjang khotbah ini, tapi sabar dalam menderita, ini salah satunya adalah ketika kita ditekan. Ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin orang lain membuat kita marah, membuat kita lepas kendali. Di sini kita lihat bahwa
kita belajar sabar dalam tekanan ini. Itu penderitaan, saudara. Orang lain mendorong kita masuk kepada perkara-perkara yang tidak benar. Ini tekanan, saudara. Ini penderitaan. Makanya Paulus mengatakan, sabarlah menderita. Lalu dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Orang kalau mau memberitakan kebenaran, atau siapapun yang dipanggil, dipilih Tuhan memberitakan kebenaran, di sini dikatakan lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Lakukan dengan penuh keyakinan, penuh tanggung jawab. Jadi kalau saudara dipanggil, dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan, harus sabar dan mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Melayani Tuhan, jangan kita pikir bahwa ya sekedar saja. Sudah, saya melayani, saya mengerjakan, ya sudah. Tidak ada tanggung jawab selanjutnya. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang dikaruniakan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu benar-benar harus kita lakukan dengan sungguh hati. Lakukan dengan benar. Supaya Tuhan disenangkan dalam pelayanan kita. Makanya dikatakan kendalikanlah semua itu dengan cara yang benar. Banyak orang melayani, tapi serampangan, ya. Asal gitu kan. Dipikir pelayanan itu seperti mengerjakan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Oh enggak, saudara. Justru kita harus berhati-hati, teliti di sini. Lalu jalankan itu semua dengan cara yang benar. Banyak orang pelayanan itu dianggap seolah-olah sebuah persaingan. Oh, saya lebih kuat, saya lebih jago, saya lebih... Enggak. Oh, tidak, saudara. Melayani Tuhan, kita masing-masing sudah diberi karunia oleh Tuhan. Masing-masing kita sudah ditempatkan oleh Tuhan pada posisi kita masing-masing. Tentu tidak harus di antara kita mengatakan saya lebih kuat, jago, pintar, dan sebagainya. Tidak, saudara. Di mata Tuhan, pekerjaan melayani Tuhan yang kita kerjakan itu semua sama. Tuhan akan memberikan penilaian yang sama. Karena hadiahnya sama. Berkatnya sama. Karena ada ayat mengatakan, jika kamu setia sampai akhir, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kerajaan surga. Berarti sama mahkotanya. Mahkotanya sama. Jadi jangan pernah bersaing dalam sebuah panggilan atau sebuah pelayanan. Inilah cara mengendalikan semua dengan benar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam setiap tugas pelayanan, tentu kita diperhadapkan dengan tantangan. Dalam sebagai orang percaya mengiring Tuhan, ikut Tuhan, kita diperhadapkan dengan tantangan. Dan tantangan itu datang kepada kita itu terkadang itu mendadak. Terkadang itu tiba-tiba masalah itu datang. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan masalah, kalau kita diperhadapkan dengan persoalan tiba-tiba, kita jangan kerasa kerusuh lah gitu ya. Mari kita pelajari keadaan. Ya. Pelajari situasi. Tantangan ini seperti apa yang datang. Dan mari kita juga belajar didasari dengan kebenaran firman Tuhan itu mengendalikan
keadaan. Jangan persoalan yang mengendalikan kita. Tapi mari sebagai orang yang diberi hikmat, diberi iman, diberi kekuatan, diberi semangat, diberi kesehatan oleh Tuhan, kita yang mengendalikan keadaan. Sekalipun masalah itu mungkin berat, tapi kita yang mengendalikan. Jangan tunduk kepada keadaan. Jangan tunduk kepada kelemahan yang mungkin datang kepada kita. Tapi mari kita bangkit. Ingat, waktu Yosua menghadapi Amalek, Yosua tidak tunduk. Yosua tidak menyerah. Musa tidak tunduk. Musa tidak menyerah. Mereka sepakat sama-sama mengangkat panji Kristus. Panji kemenangan. Mereka harus mengalahkan Amalek. Jadi, persoalan apapun, sebesar Amalek lah, anggap seperti itu. Peperangan apapun yang kita hadapi, mari kita kendalikan semua dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita menang di dalamnya. Banyak orang di luar sana tidak mengerti, tidak tahu cara bagaimana mengendalikan. Kenapa? Mereka dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan yang berlebihan, kesombongan, keangkuhan, merasa lebih tinggi pangkatnya, merasa lebih jago, pintar, dan lain sebagainya. Merasa, oh saya punya skill. Betul, orang punya skill itu luar biasa, bagus, baik. Tapi mari kendalikan semuanya itu, kerjakan semua itu, didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, engkau akan sukses, engkau akan berhasil dalam setiap keadaan. Kalau engkau mengendalikan itu dengan cara yang benar. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Karena kita tahu bersama Lucifer, ya, malaikat kepercayaan Allah, memegang ya tim musik paduan suara malaikat memuji Tuhan. Dia tidak mengendalikan diri. Ada kesombongan. Ya, ada keinginan nafsu tinggi dalam dirinya. Sehingga muncul dalam hatinya, dia mau menyamai Allah, bahkan dia mau melebihi daripada Allah. Apa akibatnya? Ketika pikiran dan perasaannya memiliki nafsu, kesombongan, keinginan yang tidak didasari oleh firman Tuhan, maka dia dicampakkan ke bumi. Saudara, ini bisa terjadi kepada kita. Kita memang diajar supaya meningkatkan kehidupan iman, meningkatkan kehidupan kerohanian, meningkatkan kehidupan pelayanan. Tapi ingat, dalam kita meningkatkan itu, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Allah. Jangan kita merasa bahwa, oh saya bisa semuanya. Saudara, kalau kita mulai berkata bahwa saya bisa semuanya, saya bisa lakukan semuanya, kesombongan mulai menerpa hidup kita. Kita harus sadar bahwa apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, kita dengar, kita kerjakan, ingat, dalam hidup kita semuanya dalam kendali Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Saudara mau di hutan, di dalam laut, di ujung bumi, dimanapun, di kamar, di WC, saudara ada di sana, tetap ada dalam pemantauan Tuhan, ada dalam penglihatan daripada Tuhan. Tidak bisa kita bersembunyi. Satu pun tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sekalipun itu ada di dalam lubuk hatimu, mungkin ada dalam lubuk hatimu itu pikiran dan perasaan jahat, Tuhan tahu. Pikiranmu dan hatimu itu baik, Tuhan tahu. Niatmu baik, kerinduanmu baik, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, Tuhan tahu. Jadi tak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Lakukan itu dengan
penuh tanggung jawab, dan kendalikan semua itu berdasarkan kebenaran. Supaya hidup kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi dalam diri kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari jalankan hidup ini dengan didasari dengan kekuatan Allah. Banyak orang menjalankan hidup ini didasari dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Mungkin karena dia memang punya pendidikan sekuler tinggi gitu ya. Mungkin sampai master gitu ya. Sehingga dia mulai mengendalikan dengan cara dia sendiri. Mungkin dia punya berkat kekayaan, harta kekayaan yang diberikan Tuhan dan melimpah, sehingga dia mulai berkata bahwa dengan kekayaan ini saya dapat melakukan apa saja. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kekayaan yang paling tinggi, saya mau katakan, kekayaan yang paling tinggi seharusnya ada dalam diri kita adalah kesehatan. Adalah kesehatan hidup fisik. Ya. Mau saudara bertumpuk-tumpuk harta, bertumpuk-tumpuk kekayaan dalam rumah saudara. Kalau saudara ada di ruang ICU, dapatkah uang itu menggantikan kesehatanmu? Saya mau katakan, uang tidak dapat menggantikan semua itu. Harta tidak dapat menggantikan kesehatanmu. Mungkin kau mampu bayar, setiap hari bayar mungkin satu kamar 25 juta dengan segala fasilitas dalam rumah sakit. Tapi saudara ingat, semua itu akan habis. Berapa lama kita mau di sana? Berarti di sini kita lihat dan harus kita tahu bahwa kesehatan itu adalah kekayaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Semangat yang Tuhan beri dalam hidup kita itu luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kesehatan yang Tuhan beri kepada kita. Jangan menganggap kesehatan yang Tuhan beri kepada kita itu hanya sekedar, orang lain juga bisa. Orang lain juga buktinya sehat. Saya mau katakan, bisa setiap saat kita mengalami sakit. Bisa kita setiap saat mengalami hal-hal gangguan. Sakit kepala lah, sakit tangan lah, pegelinu lah, dan seterusnya. Lalu jantung lah. Kalau jantung sudah mulai di ring, bahasa medis, dipasang ring, saya mau katakan lebih baik berserah kepada Tuhan. Datang dan dekat dengan Tuhan. Kalau jantung mulai divonis oleh dokter dan dia mengatakan bahwa ini perlu dijaga, mari dekat dengan Tuhan. Hidup memang tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau nafas kita mulai terengap-engap karena jantung kita nggak normal memompa darah kita, maka berarti penderitaan dalam kesehatan itu sudah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, kendalikan semua itu, kendalikan hidup kita, cara hidup kita dengan benar, didasari firman Tuhan. Supaya kita boleh melihat pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran firman, berkat, janji, kekuatan, terlebih kesehatan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Buang semua pikiran-pikiran yang buruk. Buang semua pikiran-pikiran yang salah. Mari taruh hidup kita, pikiran, hikmat, didasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Kita berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita lihat seorang prajurit berkenan terhadap komandannya,
maka ada penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh komandannya. Oh, demikian. Allah lebih daripada komandan itu. Allah lebih daripada apa yang dikerjakan oleh manusia, sekalipun dia seorang pemimpin besar. Tuhan lebih menjamin hidup kita. Tuhan lebih mengatur segala langkah hidup kita. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Benar. Oleh sebab itu, percayalah bahwa kita tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, tetap setia. Ikut Tuhan. Jangan pundung, jangan merasa bahwa sepertinya tidak ada dalam kendali Tuhan. Jangan, saudara. Kita sehat itu dalam kendali Tuhan. Kita ada hari ini dan mungkin besok, itu semua ada dalam kendalian Tuhan. Oleh sebab itu, kendalikanlah semua dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya kita merdeka, ya. Kita menang. Kita mampu melawan semua hal-hal yang seringkali datang merampas sukacita kita, rumah tangga kita, kebahagiaan kita, yaitu kuasa iblis yang seringkali datang. Sebab itu, kendalikanlah semua itu dengan cara yang benar, supaya firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh memberikan semangat dalam kehidupan kita. Biarlah kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kuasa firman, kuasa Allah menaungi hidup kami. Kuasa Allah, mari kendalikan hidup kami. Kuasa Allah, mari atur langkah kami, supaya kami tidak salah dalam menjalankan hidup ini. Kami hanya mau sandarkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur segala langkah hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar berita firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Lawat mereka dengan kuasa-Mu, lawat mereka dengan kasih-Mu, lawat mereka dengan cinta-Mu. Jiwa-jiwa yang hilang, yang belum mengenal akan Engkau, tarik mereka dengan kasih-Mu Bapa, supaya mereka mengenal keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan berkat kasih karunia Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan yang sudah percaya tapi lemah, bimbang, khawatir, ada menghadapi masalah, Tuhan tarik mereka masuk kepada rencana-Mu yang lebih besar. Dan tolonglah mereka, supaya mereka terlepas dari semua tekanan hidup. Yang sakit, dalam nama Yesus, alami mujizat. Dalam nama Yesus, alami kuasa Allah. Dalam nama Yesus, terima pembaharuan daripada Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami meminta dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka Tuhan. Sebab itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua program, rencana pelayanan kami ke depan Tuhan, kami hanya angkat tangan dan serahkan semua kepada Tuhan. Biar segala hikmat turun dari Tuhan, untuk semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan bersama kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.